mencari baju. Setelah kita kasih kahulir kemudi, ya kesana sini mencari baju, ketemu ana itu baju. Begitu kita sudah melihat baju, apakah kita sudah berbaju? Belum. Baru melihat itu baju. Bagaimana supaya kita berbaju? Ambil bajunya, sorong, nah baru kita sebut berbaju namanya. Kalau hanya melihat baju, belum berbaju. Nah pertanyaan, kita sudah kenal apa belum sama baju itu? Sudah bertemu belum sama baju itu? Nah kalau sudah bertemu, sudah dipakai belum baju itu? Kalau bertemu saja belum, bagaimana kita memakainya? Ya, kalau sudah ketemu, apa sudah dipakai? Kalau sudah dipakai, baru berbaju namanya. Nah begitu ilustrasinya. Nah kita jelaskan lagi. Misalnya kita sudah bertuhan kepada Allah. Sudahkah kita bertuhan kepada Allah? Ya. Pertama, kita sudah kenal belum sama Tuhan kita itu? Satu. Yang kedua, sudah bertemu belum sama Tuhan kita itu? Nah, sudah bertemu, sudah bertuhan ke Allah belum kita ini? Dipakai. Jadi ma'rifat itu bukan mengenal. Itu bahasanya itu mengenal. Ma'rifat itu mengenal, memakai. Ya. Dipakai. Hilangkan adanya diri kita untuk kita isbatkan adanya Allah. Nah, sudahkah mampu kita menghilangkan adanya diri kita untuk kita isbatkan adanya Allah? Kalau kalimatnya la ilaha illallah itu mah kalimatnya. Tapi itu untuk menafikan yang ada pada hamba, untuk mengisbatkan hanya kepada Allah semata. Jadi kalimat itu bukan hanya sekedar diucap, tapi dipahami. Ya. Oleh karena itu untuk memahami itu perlu jalan. Jalan itulah tarekat, gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama, jadi kita pertanyakan bertuhan kita kepada Allah, kita tanya dengan diri kita sendiri. Sekarang, ya, wahai, sudahkah kau bertuhan kepada Allah? Itu satu. Lalu kemudian dalam talqin mayat juga jadi disebutkan, siapa nabimu? Muhammad nabiku. Sudah kau kenali Muhammad itu? Muhammad yang mana? Ya, nah ketika kita bicara dengan Muhammad, ada secara lahiriah, zahiriah, ada secara batiniah. Kalau saya ilustrasikan seperti matahari. Bukan matahari yang meliputi alam, tetapi sinar matahari. Nah, sehingga kadang-kadang orang bertanya, apa bedanya Nabi Muhammad dengan Muhammad? Ya, kalau Nabi Muhammad kezahiran beliau di bumi, itu ibarat mataharinya. Nah, Muhammad yang ada di kita itu ada cahaya matahari. Maka disebut Nur Muhammad. Ana minallah wal alam minni. Saya ini dari Allah, seluruh alam ini dari saya, kata Nabi. Artinya apa? Nur Muhammad. Nah, sudahkah kita kenal dengan Nur Muhammad yang ada di diri kita ya? Atau memang persepsi kita masih kepada Nabi Muhammad yang di Madinah? Nah, kadang-kadang kita masih duduk di syariat itulah kepada Nabi Muhammad bin Abdullah yang ada di Madinah. Benar, nggak salah itu. Itu mataharinya. Tapi lagi-lagi saya katakan, bukan matahari yang meliputi alam, tetapi sinar matahari. Nah, oleh karena itulah kita kenali dulu Muhammad yang ada di diri kita ini yang mana. Sudahkah kau ikuti syariatnya? Ya, syariat Muhammad itu terzahirkan, itu artinya. Ya. Nah, yang ketiga, siapa imammu? Al-Quran imamku. Imam itu diikuti, Pak. Ya, ibarat kita sholat tadi, imam berdiri, imammu berdiri. Imam ruku, makmum ruku. Ikut. Ya, makmum mengikut imam. Nah, sekarang kita nyatakan Al-Quran itu imam kita. Sudahkah kita ikuti petunjuknya?
Al-Quran itu bukan nyanyian, Pak, bukan laguan. Al-Quran itu petunjuk hudal linnas. Jangan terbuai kita dengan laguan, dengan nyanyian. Nah, yang mau membacanya dengan irama yang indah, bagus, silakan saja. Tapi jangan lupa, lagi-lagi yang saya katakan, Al-Quran bukan nyanyian, tetapi petunjuk. Nah, ketika Allah beri petunjuk, sudahkah kita ikuti petunjuk itu? Salah satu diantaranya, wazkur rabbaka fi nafsik. Ingat Tuhanmu pakai hati. Tadarrara khifatan wa dunal jari minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Ini petunjuk supaya hati kita ingat Allah. Sudahkah hati kita selalu ingat Allah? Petunjuk. Nah, banyak lagi petunjuk-petunjuk yang lain. Ya, nah. Al-Quran itu disampaikan dengan menggunakan berbagai gaya bahasa. Ada perintah, aqimus shalah, itu perintah. Ada nahyi, larangan, la taqrabuz zina, larangan. Ya. Ada yang sifatnya khabariyah, cerita. Cerita Isra Mi'raj, cerita Ashabul Kahfi, cerita Nabi Musa membelah laut, ya, cerita Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke batu, ya, wadrib bi'asakal hajar famfajarat min husnata asharata aina. Ada cerita Fir'aun dan lain sebagainya lah. Tapi walaupun dia bersifat cerita, itu petunjuk, Pak. Nah, di sini kadang-kadang kita tidak menemukan petunjuk itu. Kita terbuai dengan cerita, tapi kita tidak menemukan apa sih petunjuknya. Nah, lagi-lagi ingin saya katakan bahwa Al-Quran adalah sebuah petunjuk. Misalnya begini, wadrib bi'asakal hajar famfajarat min husnata asharata aina. Pukulkan tongkatmu ke batu yang keras itu, dia akan memancarkan 12 mata air. Ini kan ceritanya kan, ya, memukulkan tongkatnya ke batu yang keras hingga memancarkan 12 mata air. Bayangan kita kan tongkat Nabi Musa itu dipukulkan ke batu, der gitu. Ya dah. Lalu mencerat itu air itu. Ya, kalau Allah berkehendak nggak ada yang sulit, Pak. Ya dah. Tapi apa itu maksudnya? Mana tongkat? Tongkat itu alat untuk berdiri. Ibarat orang tua, kalau nggak pakai tongkat nggak bisa berdiri, Pak. Pertanyaannya, yang mau berdiri itu siapa? Yang harus berdiri itu tauhid. Ini yang berdiri tegak. Harus berdiri tegak tauhid. Alatnya mana? Tongkatnya mana? Kalimat la ilaha illallah. Jadi tongkatnya kalimat la ilaha illallah. Yang mau berdiri itu tauhid. Pukulkan ke batu yang keras itu. Mana batu? Nih hati kita ini batu. Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahyakal hijarah au asyaddu qaswa. Kemudian hati mereka keras membatu, bahkan lebih keras lagi dari batu. Udah disampaikan ini ayat, ini hadis, enggak percaya juga. Ada. Udah dipanggil as-salatu khairum minan naum, masih tidur juga. Keras, ya. Gimana lagi ayatnya, hadisnya, perintah ini kita ceritakan ulama-ulama terdahulu ini amalannya, enggak percaya juga. Keras. Di hati yang keras ini kata Allah, wadrib bi'asakal hajar. Pukulkan tongkat ke batu yang keras itu. Maka kita amalkan zikir la ilaha illallah dengan kuat, jangan mendayu-dayu zikirnya. Ini kayak mau kayak enggak zikirnya, gimana mau pecah keras batu aja. Lagi pakai mertil 5 kilo aja belum tentu pecah, Pak. Ya, la ilaha illallah, bersemangat. Ini batunya keras, mukulnya kayak mau kayak enggak. Ya enggak pecah-pecah.
nggak ada semangat. Ada. Wadrib bi'asokal hajar. Pukulkan tongkat ke batu yang keras itu, semangat tinggi. La ilaha illallah. Ngapain takut zikirnya? Ini kayak enggak zikirnya. Gimana mau pecah batu yang keras itu? Jadi begitu-begitulah. Ya, ujung-ujungnya ngebully. Ngapain zikir dikeras-kerasin? Ya. Tuhan tuh nggak tuli. Nah udah, dosa lagi. Bukan dapat pahala, dapat dosa banyak. Ya dah. Wadrib bi'asokal hajar. Fajarat min husnata asrata aina. Dia akan memancarkan 12 mata air. Maka ada mata air yang sudah memancar sampai ke mata. Ada. Begitu kita zikir la tanpa terasa air mata mulai menetes. Satu mata air sudah mengalir. Ada air mata air yang mengalir sampai ke pikiran, ma'rifat kita kepada Allah. Ada mata air yang mengalir sampai ke hati kita. Ya, rajin kita laksanakan ibadah, nur iman mulai memancar. 12 mata air, banyak manfaatnya itu. Ya, cuman di kita ini karena kadang-kadang hanya mendengarkan suara aja. Ya, sehingga timbullah ucapan, ngapain dikeras-kerasin, Allah tuh nggak tuli. Naudzubillah. Kalau membangsakan tuli itu hamba. Allah enggak punya sifat tuli enggak. Yang punya sifat tuli itu hamba. Allah punya sifat sama. Allah punya sifat basor, kita punya sifat buta. Allah punya sifat hayat, kita punya sifat mati. Jadi jangan dikatakan Allah itu tidak bersifat tuli, Pak. Karena kalau begitu berarti kita menyamakan Allah sama hamba, sama makhluk. Ya, nah. Bapak Ibu yang saya hormati, itu kalau betul-betul kita amalkan fajarat min husnata asharata ain. Dia akan memancarkan 12 mata air. Kemudian apa perlu? Nah, ini yang jadi kadang-kadang jadi pertanyaan, ya kan? Kenapa zikir itu harus menggeleng-geleng? Hal gini-gini itu ya. Kenapa zikirnya harus menggeleng-geleng? Kenapa zikirnya harus bersuara keras? Ini yang kadang-kadang membuat kita tidak ingin melaksanakan itu. Kenapa? Itu yang menghantui pikiran kita. Kenapa menggeleng-geleng? Ya, diam saja kenapa? Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, lagi-lagi saya katakan setiap syariat pasti ada hakikat. Ada kulit, ada isi. Itu bukan menggeleng-geleng. Ya, nah. Melaksanakan zikir dengan menggunakan 2 bahasa. Pertama bahasa lisan, yang kedua bahasa tubuh. Dengan bahasa lisan kalimat la ilaha illallah itu ucapan. Lalu yang kedua bahasa tubuh, isyarat. Nah, makanya ditarik dari bawah la ilaha illallah, memakamkan zikirnya. Itu bahasa tubuh. Apa maksudnya? Kalau ucapan itu didengar, Pak. Yang ngedengar itu siapa? Sama. Nah, jadi ada mengucap namanya kalam, yang terucap ada suara terdengar, yang mendengar sama. Kalau bergerak badan itu artinya berbuat. Ya, walaupun kita isyaratnya kan ke memakamkan zikir la ilaha illallah, artinya berbuat. Nah, yang namanya perbuatan ada kemampuan, kodrat namanya. Orang berbuat ada kemauan, iradat namanya. Lalu kemudian orang berbuat ini ada kemauan, ada kemampuannya, karena dia hidup, hayat namanya. Dia bisa menggerakkan ke arah mana dia mau, karena dia tahu ilmu namanya.
Nah, kalau begitu apa? Kalimat la ilaha illallah yang bahasanya tak ada Tuhan selain Allah. Nah, kalau dikaitkan dengan gerakan tubuh dan suara yang kita ucapkan, apa? Yang pertama kita bersuara. Bersuara didengar. Dengar itu apa? Sama. Nah, kalau begitu la ilaha illallah artinya apa? La sami'un illallah. Tak ada yang mendengar kecuali Allah. Nah, lalu kita berucap, berkalam. La ilaha illallah, la mutakallimun illallah. Tak ada yang berkalam kecuali Allah. Kan duduk di tauhid tadinya. Lalu kita bergerak. Bergerak itu ada kemampuan. Kemampuan qudrat, kuasa. La ilaha illallah, la qadirun illallah. Lalu kita menggerakkan, ada kemauan. Kita bekerja, ada kemauan. Kemauan itu iradat. La muridun illallah. Kita bisa melakukan itu karena kita tahu itu ilmu. La ilaha illallah, la alimun illallah. Itu semua kita lakukan karena kita hidup. La ilaha illallah, la hayyun illallah. Tak ada yang hidup kecuali Allah. Maka disertakan ucapan dan gerakan untuk mengisyaratkan perbuatan dan ucapan. Jadi jangan merasa kita yang berucap, jangan merasa kita yang berbuat. Makanya mesti dilakukan dengan gerakan mengisyaratkan itu. Supaya ngelatih ini ucapan kita terdengar. Setiap yang kita dengar apa? Duduk kita di tauhid yang 4. Tauhid zat, tauhid sifat, tauhid asma dan tauhid af'al, sampai ke sana arahnya nanti. Ya. Kita berbuat ya, berbuat kita entah ke sana ke sini, kita bergerak atau diam. Lalu kita duduk di tauhid. Tidak ada yang bisa berbuat kecuali Allah. Hatta la ashhada ghaira af'alika wa sifatika, sampai-sampai aku tak pernah menyaksikan selain sifat dan perbuatan Allah. Tak ada lagi perbuatan hamba. Nah, kalau kita bisa memahami itu, duduk di tauhid. Kan tujuan kan supaya tauhidnya tegak. Jadi bukan hanya sekedar mengucap kalimatnya, dipahami, dikaji. Sehingga kita terpakai betul isinya itu. Jadi jangan hanya sekedar kita mendengar ucapan kalimat la ilallah lalu kita lihat orang geleng-geleng itu. Bukan, itu mah isyarat gitu ya. Nah, ini kenapa kita bisa mengatakan? Karena kita tidak memahami. Nah, setelah kita paham itu, maka pada akhirnya kita duduk di tauhid yang 4. Tauhid zat, tauhid sifat, tauhid asma, tauhid af'al. Tauhid zat, tidak ada yang ada kecuali Allah. Kita tidak akan mampu untuk menyatakan adanya Allah selagi kita masih merasa ada. Ya. Kalau Bapak Ibu masih merasa ada, tak akan mampu untuk menyatakan adanya Allah. Kenapa? Berbenturan. Kita yakin Allah melihat, tapi kita merasa kita ini melihat. Dua yang melihat, masih syirik itulah. Rajinlah ibadah syariatnya, kalau batinnya syirik ditolak. Syariat rajin, puasanya, ibadahnya rajin, tapi di dalam syirik. Enggak duduk di tauhid, tertolak. Payah badan hati susah. Ini yang saya ceritakan isyaratnya dulu. Ada abid yang rajin betul ibadahnya sampai batunya cekung, ya, batu jadi sejadah sampai cekung karena rajin ibadah. Tapi begitu giliran mati, apa kata Allah? Tempat neraka tingkat 7. Apa isyaratnya ini? Isyaratnya benar zahirnya, salah batinnya. Jadi nggak bisa. Maka saya bilang kalau orang hanya rajin syariatnya tidak berhakikat, sama-sama bangkai, ya, nggak ada ruh. Nah, bagaimana supaya ada ruhnya? Maka saya katakan belajar tasawuf menyempurnakan syariat, bukan meninggalkan syariat. Menyempurnakan, ya, kalau tadinya kita syariat kulitnya sudah sempurna, nah bagaimana supaya isinya sempurna? Kalau isinya sudah sempurna, bagaimana supaya rasanya sempurna?
Makanya Islam, iman, ihsan itu 3 serangkai yang tak bisa dipisah salah satu. Ya, diambil satu, dibuang yang lain rusak. 3-3-nya harus kita pakai. Islam, iman, ihsan. Islam itu ibarat kulitnya, iman itu ibarat isinya, ihsan itu ibarat rasanya. Jadi kulit membungkus isi, isi menyimpan rasa. Kalau benar di syariat lahirnya saja, tapi duanya enggak ada, kulitnya bagus, tak ada isi, kosong melompong. Ya, ibarat buah doren, saya bilang, gitu ya. Ya. Kalau doren yang bagus, bahkan enak, kulitnya bagus, isinya bagus, rasanya bagus, cuman mahal Pak. Kilonya saja berapa itu? 150. Ada doren yang saya dengar, saya belum pernah lihat, tapi kabarnya ada doren yang 1 juta satu, tapi enak benar katanya. Tahu bagaimana enaknya nggak ngerti juga saya. Artinya kenapa kulitnya bagus, isinya bagus, rasanya bagus. Tapi kalau kulit yang bagus, isi nggak ada, apa yang mau dinikmati? Boneka. Saya waktu ke Melaka, ya. Jadi saya lihat itu ya, toko-toko itu, di depan itu ada doren gede-gede Pak, dorennya berjejer itu. Nah, saya bilang sama uminya, ada doren rupanya di sini. Ayo kita lihat sudah. Lihat, rupanya plastik tuh Pak. Astagfirullahaladzim. Bagus kulitnya itu. Diangkat ringan, rupanya plastik, boneka kau doren. Nah, jangan sampai seperti itu Pak. Perasaan kita udah bagus benar ini. Nggak tahunya nggak ada isi, ya kan? Nah, kenapa? Karena kita abaikan. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, isyarat kenapa kita harus keraskan supaya hati kita ini hancur kerasnya, ya. Fampajarat min husnata asyarata aina. Makanya jangan heran kalau kita misalnya sudah sering zikir dengan tulus dan ikhlas kita zikir, ya tiba-tiba jadi cengeng Pak. Dengar orang baca Quran netes air mata, gitu. Dengar orang salawat aja netes, nggak ada kebencian, netes nangis. Ngelihat orang zikir la ilallah, bukan benci, nangis. Ah, itu namanya mata air sudah mulai memancar. Gitu. Ya. Nah, tapi kalau masih ada kebencian, itu masih keras batunya, belum pecah itu batunya itu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati dan bersyukur kita kepada Allah, Allah beri petunjuk. Ya makanya kita biasakan, ya apa setelah sholat kita zikir la ilaha illallah. Cuman harapan saya jangan ketika saya aja yang imamnya baru zikir. Ya, zikir ini kan setiap saat. Siapapun jadi imamnya, itu dimanapun kita sholatnya, tetap selesai sholat la ilallah. Tapi semangat, jangan kayak mau kayak enggak gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu ya, saya kira demikian untuk materinya. Mungkin ada yang kita diskusikan, namun sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Alhamdulillah, ada siang. Ya. Baik. Ya gitu. Kalau kecepat lepas saja. Ingat penataran dulu, Pak. Gimana, Bapak-bapak kata si tutornya itu? Pas. Walaupun di dalam masih menggerutu, ada yang ditanya. Baik, mari kita doa tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani wardudhu ilayya 'inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, ya.